Baik, perkenalkan nama saya Enrico Surya dengan NPM 24013010096. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dan juga menjelaskan dan memaparkan bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan yang sudah kami kerjakan juga pada evaluasi akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas J013. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dua soal, yang salah satunya terkait dengan laporan arus kas dan juga perubahan kebijakan pada akuntansi. Di sini untuk skema pengerjaannya saya menggunakan dua device. Device pertama saya gunakan untuk merekam pengerjaan saya via Google Meet. Dan juga device yang kedua saya letakkan di bawah bagian dari device perekam untuk saya gunakan mengerjakan dan juga menampilkannya di Google Meet. Sehingga mungkin untuk pengerjaannya nanti saya akan menatap agak bawah karena perekamnya saya letakkan di bagian atas. Oke, langsung saja ke soalnya. Jadi di sini terdapat satu perusahaan yaitu Gratika Corporation. Gratika Corporation ini ingin menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi yang disajikan ada neraca saldonya di Desember 31 tahun 2021 dan juga tahun 2022. Di tahun 2021 itu dapat digunakan sebagai saldo awal tahun 2022. Lalu selanjutnya adalah data tambahan terkait tahun 2022. Jadi ada perusahaan Gratika Corporation ini melakukan beberapa transaksi ya. Nah, dari dua dasar data itu kita bisa menggunakannya untuk membuat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung untuk Gratika Corporation ini. Nah, sebelum lanjut untuk langsung membuat laporan arus kasnya, kita perlu menganalisis satu persatu terkait dengan data tambahan ini tadi. Di sini, data tambahannya. Jadi, kenapa begitu? Karena data tambahan ini perhitungan-perhitungan di dalamnya itu sudah tercakup ke dalam perubahan-perubahan baik kenaikan ataupun penurunan pada saldo di neraca saldo, sehingga kita perlu tahu breakdown-nya dari data tambahan ini. Maka dari itu kita langsung saja kerjakan untuk di perhitungan terkait dengan data tambahannya. Yang pertama di sini kita mulai ada di nomor 1 bahwa peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan sebesar 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Jadi perusahaan ini memiliki peralatan dan menjualnya. Kita tulis saja pelepasan atau penjualan peralatan. Di sini kita tulis dulu nilai perolehannya adalah tadi bisa kita lihat 11.000 ya. Lalu telah disusutkan sebesar 30%. Langsung kita kalikan saja berapa depresiasinya, yaitu 3.300. Lalu setelah kita tahu berapa nilai perolehan dan depresiasinya, kita bisa tahu berapa nilai buku pada saat pelepasan, yaitu
kita kurangkan dengan depresiasinya, yaitu 7.700. Namun dari nilai 7.700 itu, perusahaan hanya menjual peralatan nilai jualnya sebesar 2.500 saja. Sehingga di sini karena nilai jualnya lebih kecil, maka kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian. Kerugian atas penjualan peralatan. Yaitu kerugiannya adalah selisih dari nilai buku dan juga nilai jualnya, yaitu sebesar 5.200 ini. Nah, setelah kita tahu perhitungannya, kita selesaikan perhitungannya, kita klasifikasikan mana-mana saja yang masuk ke laporan arus kas. Yang pertama, kerugian ini tentu masuk ke laporan arus kas, yang nanti kita akan masukkan ke laporan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian untuk nilai jualnya, ini juga akan kita masukkan ke arus kas, laporan arus kas, tepatnya pada bagian aktivitas investasi. Karena peralatan kaitannya kan. Lalu terakhir terdapat depresiasi. Ini juga kita akan masukkan ke laporan arus kas, namun bukan dengan nilai 3.300. Di sini bisa kita lihat pada neraca saldonya, akumulasi depresiasi peralatan itu mengalami penurunan, padahal harusnya akumulasi depresiasi kan itu naik tiap tahunnya. Maka kita bisa asumsikan bahwa penurunan nilai dari akumulasi depresiasi ini diakibatkan oleh adanya pelepasan peralatan atau penjualan peralatan. Dari itu bisa kita rumuskan di sini. Kita tambahkan dulu dengan 2000, kemudian kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya, yaitu 4.500, sehingga menghasilkan 800. Nah, nilai 800 inilah yang akan dimasukkan ke arus kas dari aktivitas operasi. Sama halnya dengan income statement, ketika kita sudah menemukan penjualan bersihnya, kita menguranginya dengan beban-beban, termasuk beban depresiasi. Nah, sama halnya dengan laporan arus kas, adanya depresiasi itu akan mengurangi mengurangi arus kas, tepatnya pada aktivitas operasi. Berlanjut ke selanjutnya. Sebesar $5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Di sini perusahaan itu menerbitkan saham biasa, ordinary share, untuk membayar utang jangka panjang yang mungkin sudah jatuh tempo ya, sebesar 5.000. Nah, di sini kaitannya nggak ada dengan kas kan, berarti di sini tidak diperlukan perhitungan-perhitungan untuk mencari berapa nominal-nominal yang perlu dimasukkan ke laporan arus kasnya. Namun, tetap kita perlu memberikan perhatian terhadap adanya penurunan dan juga kenaikan di akun-akun terkait, seperti ada penurunan di akun surat utang jangka panjang sebesar 5.000, dan juga ada kenaikan pada penerbitan saham biasa, yaitu sebesar 5.000 juga. Maka nomor 2 kita lewati. Di sini lanjut ke nomor 3, yaitu ada pembayaran dividen kas atau dividen tunai sebesar 5.000. Langsung saja kita tulis di sini pembayaran dividen tunai. Kita sama tulis di sini pembayaran dividen sebesar 5.000. Nah, pembayaran dividen sebesar 5.000 ini nanti akan masuk ke aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu lanjut ke nomor selanjutnya.
data tambahan selanjutnya. Pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan itu hancur total akibat banjir. Lalu, perusahaan mendapatkan klaim asuransi atas bangunan tersebut sebesar $33.000 dan juga setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, di sini kita tulis dulu untuk klaim asuransi atas gedung. Nah, di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu berapa banyak sih kas yang diterima atas klaim asuransi ini termasuk pajaknya. Karena kita perlu tahu interpretasinya, kita perlu tahu berapa sih kas secara keseluruhan yang diterima perusahaan dari transaksi ini. Jadi kita masukkan saja di sini kas diterima atas klaim asuransi sebesar ini 33.000 ditambah 4.000 yaitu 37.000. Nah, di sini sudah ketemu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini neraca saldonya bahwa akun gedung ini, aset gedungnya dari nilai awal tahun segini menjadi hilang 0. Maka kita perlu catatkan adanya kehilangan ya di sini. Kita perlu catatkan adanya kehilangan yaitu akun gedung 29.750 dan juga depresiasinya, akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasinya sebesar 6.000. Nah, ini kita bisa dari dua data ini, gedung dan akumulasi depresiasi, kita bisa tahu berapa sih nilai gedung pada awal tahun itu sebelum terjadi kerusakan itu, yaitu nilai gedung sebelum kerusakan lah kita ngomongnya ya. Sebelum kerusakan adalah 29 dikurangi dengan 6.000 yaitu 23.750. Ini adalah nilai gedungnya. Nah, untuk apa kita mencari nilai gedung sebelum kerusakan ini? Nanti nilai gedung ini akan kita komparasikan dengan kas yang diterima atas klaim asuransi kita. Nah, setelah kita komparasikan mana yang lebih besar? Ketika kas diterima atas klaim asuransi ini lebih besar, seperti yang bisa kita lihat, 37.000 jika dibandingkan dengan 23.750 itu lebih besar kan? Otomatis karena kas diterimanya lebih besar atas klaim asuransi, maka di sini perusahaan mengalami keuntungan atas klaim asuransi. Berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah sebesar 37.000 kita kurangkan dengan selisih antara nilai gedungnya dan juga kas yang diterima dari klaim asuransi, yaitu 13.250. Ini keuntungan ini akan masuk ke aktivitas operasi. Kemudian untuk di sini kas yang diterima atas klaim asuransi ini akan masuk ke arus kas dari aktivitas investasi karena kaitannya dengan aset tetap ya yang dikompensasikan. Baik, selesai. Kita bisa berlanjut ke data tambahan selanjutnya, yaitu nomor 5. Di sini nomor 5, investasi ekuitas non perdagangan itu dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Di sini perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Jadi di sini perusahaan itu menjual investasi ekuitas sebesar di atas harga perolehan sebesar 1.500. Lalu kita lihat di sini, bentar kita tulis dulu penjualan investasi ekuitas. Di sini kita bisa lihat
investasi ekuitas non tradingnya dari awal tahun itu masih ada 3.000. Nah, di tahun 2022 jadi 0. Otomatis ini disebabkan karena ada penjualan. Nah, kita asumsikan berarti ada penjualan sebesar 3.000 untuk nilai bukunya ya. Nah, tadi kan kita tulis anunya dulu ya, profitnya dulu. Keuntungan atas penjualannya. Keuntungan atas penjualan investasi ekuitas. Ya, penjualan investasi ekuitas sebesar 1.500 tadi. Nah, setelah kita tuliskan, kita catatkan investasi, nilai investasi ekuitas pada awal tahunnya berapa? Yang dijual berapa? Yaitu 3.000. Sehingga kita totalkan penjualan investasi ekuitas adalah 4.500 atau dijumlahkan gini. Ini adalah perhitungan terhadap adanya penjualan investasi ekuitas. Berlanjut ke nomor 6. Di sini dijelaskan bahwa kas dan juga surat utang jangka panjang sebesar $16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan di sini. Jadi kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 itu digunakan untuk mengakuisisi sebuah peralatan. Jadi akuisisi peralatan sebesar 16.000. 16.000 ini, $16.000 itu adalah akumulasi dari adanya kas dan juga surat utang jangka panjang. Tinggal kita bisa tuliskan di sini dulu untuk akuisisi peralatan. Ya, akuisisi peralatan. Di sini untuk akuisisi peralatan seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan kas sebelumnya, namun tetap ada kenaikan dan penurunan di akun-akun terkait di neraca saldo, itu tetap harus diperhatikan, seperti di nomor 2 itu tadi. Kan di situ ada pembayaran utang jangka panjang, berarti otomatis harusnya di sini wesel bayar jangka panjangnya ini berkurang 5.000 kan. Namun di sini malah increase 11.000. Berarti increase-nya adalah 16.000. Actual increase-nya. Nah, namun juga ada pergerakan kas di sini. Kan nggak mungkin seperti yang dikatakan di sini, kas dan surat utang jangka panjang. Jadi, kalau semisal saya katakan ada increase 16.000 dari surat utang jangka panjang untuk akuisisi peralatan, maka itu tidak tepat karena 16.000 adalah campuran dari surat utang jangka panjang dan juga kasnya. Maka di sini saya asumsikan bahwa surat utang jangka panjang surat utang jangka panjang itu adalah sebesar 15.000. Karena ya tadi 16.000 itu bukan merupakan secara keseluruhan untuk kas dan juga surat utang jangka panjangnya, tapi masih termasuk kas dan juga surat utang jangka panjang. Begitu. Beginilah untuk akuisisi peralatan dari sisi surat utang jangka panjangnya. Baik, selanjutnya di data tambahan terdapat pembayaran bunga sebesar 2.000 dan juga pajak penghasilan sebesar 5.000.
itu dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, di sini karena meskipun ini dibayarkan dalam bentuk kas, namun pembayaran bunga dan juga pajak penghasilan itu disajikan di laporan arus kas di section yang berbeda, tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Gitu. Maka perhitungan terhadap data tambahannya ini sudah selesai. Maka dari itu kita sekarang bisa berlanjut ke pembuatan laporan arus kasnya. Di sini kita bisa tulis Radika Corporation laporan arus kas periode. Nah, setiap awal dalam membuat laporan arus kas, kita perlu tahu laba bersihnya suatu perusahaan itu berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat laba bersihnya itu adalah kenaikan. Laba bersihnya adalah kenaikan. Increase dari laba ditahannya. Nah, di sini bisa kita lihat laba ditahan di tahun 2022, akhir tahun 2022 adalah 47.50. Sedangkan di awal tahun hanya 15.000. Berarti kenaikan ini disebabkan oleh adanya net laba bersih. Sehingga di sini bisa kita tulis 47.50 dikurangi dengan 15.000 adalah 25.750 sebagai laba bersihnya. Nah, setelah kita tahu laba bersihnya, kita bisa langsung lanjut untuk mengerjakan arus kas untuk dari setiap aktivitas. Pertama adalah dari aktivitas operasi. Nah, baik, yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, kas tidak, kita bisa lihat dari neraca saldonya ya. Angka kas tidak, lalu lanjut ke piutang. Di sini piutang mengalami kenaikan sebesar 2.250. Nah, tapi kita bisa lihat juga di sini ada cadangan kerugian piutang. Di sini cadangan kerugian piutang itu mengalami penurunan. Biasanya kalau cadangan kerugian piutang mengalami penurunan berarti terdapat debitur-debitur yang gagal bayar. Sehingga ini termasuk ke dalam laporan arus kas, namun berdampak negatif pada arus kas aktivitas operasinya. Sehingga kita bisa langsung jadikan satu pada akun piutang saja sebagai kenaikan piutang sebesar dari piutangnya sendiri, yaitu 2250 ditambah dengan 1.500, yaitu 3.750, yang harusnya mengurangi. Ya, kenaikan piutang itu sifatnya mengurangi arus kas. Karena ketika arus kas itu ketika piutang itu berkurang, otomatis interpretasinya ya perusahaan menerima kas. Kasnya bertambah. Namun sebaliknya kalau piutangnya malah naik, itu bersifat mengurangi arus kas dan juga menandakan bahwa ada aset berupa piutang yang belum liquid menjadi kas, yang seharusnya sudah menjadi kas begitu. Sekarang berlanjut ke selanjutnya. Ada kenaikan persediaan juga. Ada kenaikan persediaan. Kita tuliskan di sini. Kenaikan persediaan. Nah, kenaikan sama halnya dengan kenaikan piutang, kenaikan persediaan juga berdampak negatif pada arus kas. Karena interpretasinya maupun dia perusahaan dagang ataupun manufaktur, ketika dia membeli, kalau perusahaan dagang membeli persediaan ataupun perusahaan manufaktur itu memproduksi barang atau jasa,
dia akan mengeluarkan kas, mengeluarkan tenaga, sumber daya untuk memperbanyak persediaannya. Sehingga itu akan berdampak negatif pada arus kasnya. Di sini mengalami kenaikan sebesar 2000. Terus langsung 2000 di sini. Oke. Kenaikan persediaan sudah. Lalu lanjut ke bagian investasi ekuitas di sini. Ada investasi ekuitas, kita skip dulu karena tadi mendapat perhitungan khusus di data tambahannya. Lalu gedung dan peralatan ini kaitannya masih ada di rumpun aktivitas investasi. Lalu di sini hak cipta. Di sini hak cipta. Hak cipta di sini mengalami penurunan nilai. Nah, karena hak cipta ini merupakan aset tidak berwujud atau intangible asset, maka hak cipta ini ketika mengalami penurunan disebut sebagai amortisasi. Nah, langsung saja kita tuliskan amortisasi hak cipta, yaitu sebesar 250. Di sini amortisasi sifatnya menambah arus kas ya. Ya, lanjut untuk amortisasi sudah. Lanjut ke hak cipta sudah. Hak cipta sudah. Lanjut ke utang usaha di sini, utang. Di sini utang usaha terdapat kenaikan juga. Berarti kenaikan terhadap utang usaha ya. Ya, kenaikan pada utang usaha. Di sini kenaikan utang usaha ini sifatnya menambah arus kas. Karena kalau dilihat secara fundamentalnya ya, ketika perusahaan itu mengutang pada entah itu perusahaan lain misalnya, otomatis dia mendapat kas kan. Maka dari laporan arus kas itu akan menambah kasnya. Lalu selanjutnya pada kenaikan pada utang usaha selesai, lanjut ke sudah tidak ada di neraca saldo, kita lanjut ke perhitungan-perhitungan pada data tambahan. Pada aktivitas operasi di sini ada kerugian atas penjualan peralatan. Ya, kerugian atas penjualan peralatan. Dari itu kita langsung tuliskan di sini saja sebagai kerugian atas penjualan peralatan sebesar 5.200 tadi. Nah, di sini 5.200 sifatnya menambah arus kas ya. Meskipun kerugian, karena kerugian itu sudah terrealisasi ketika barang tersebut dijual. Sehingga di sini ketika realisasi itu sudah dilakukan, maka itu akan masuk ke laba bersih. Nah, di laba bersih kita di sini harus di aktivitas operasi kita keluarkan lagi untuk kerugian atas penjualan peralatannya gitu. Setelah selesai kerugian, kita lanjut cari di aktivitas keuntungan. Di sini ada keuntungan atas klaim asuransi.
keuntungan atas klaim asuransi sebesar tadi besaran keuntungannya itu sesuai dengan berapa dia menerima kas dari klaim asuransinya dikurangi dengan nilai gedung pada saat kerusakan terjadi, yaitu tadi selisihnya adalah 13.250. Nah, lanjut. Setelah itu, setelah klaim asuransi sudah di sini ada penjualan investasi ekuitas. Nah, penjualan investasi ekuitas ini belum saya kelompokkan tadi. Untuk penjualan investasinya secara keseluruhan itu masuk ke aktivitas pendanaan. Namun untuk keuntungannya ini kita masukkan ke aktivitas operasi. Nah, di sini bisa kita lanjutkan ke keuntungan atas penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas sebesar 1.500. Nah, karena keuntungan di sini itu sifatnya mengurangi. Kalau kerugian tadi kan menambah ya. Menambah arus kas. Nah, keuntungan ini sama halnya tadi di klaim asuransi itu mengurangi. Lalu selanjutnya setelah dicatatkan selesai untuk investasi ekuitas selesai. Lanjut di sini tadi ada yang terlewat di bagian depresiasi. Depresiasi untuk pelepasan peralatan. Nah, di sini yaitu sebesar 800 untuk aktivitas operasi. Lalu langsung saja kita tuliskan beban depresiasi sebesar 800. Di sini diperoleh untuk total arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar 13.000 minus kas minus 13.250. Lalu kita bisa cari kas bersih profit yang dihasilkan oleh dari aktivitas operasi adalah sebesar ditambah dengan ini, yaitu 12.500. Nah, ketika kita sudah selesai di section arus kas dari aktivitas operasi, kita berlanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Baik. Yang pertama, kita lihat di sini di neraca saldo. Yang di neraca saldo ini tidak ada karena tidak ada kenaikan atau penurunan saldo pada neraca saldo di akunnya itu yang memiliki pengaruh langsung terhadap investasi pada arus kas dari aktivitas investasi. Namun tetap berpengaruh, namun tidak secara langsung saja. Sehingga kita bisa langsung beralih ke perhitungan kita terkait data tambahannya. Yang pertama, di sini arus kas dari aktivitas investasi. Ada penjualan peralatan di sini. Penjualan peralatan sebesar 2.500. Kita bisa langsung tuliskan saja di sini.
penjualan peralatan sebesar 2.500. Selesai, lanjut ke aktivitas investasi selanjutnya. Ini ada kas yang diterima dari klaim asuransi. Bisa kita langsung tuliskan saja, kas diterima dari aktivitas dari klaim asuransi sebesar 37.000. Lalu lihat lagi. Maaf, tadi untuk pengelompokannya di sini ini seharusnya masuk ke aktivitas investasi, bukan pendanaan. Nah, di sini penjualan investasi ekuitas ini masuknya aktivitas investasi. Bisa kita tuliskan adanya penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas sebesar 4.500. Jadi penjualannya secara keseluruhan, bukan keuntungannya saja. Langsung saja kita totalkan. Oh, ya maaf. Sebentar. Dari sisi ini seharusnya sebentar. Oke. Di sini seharusnya saya tambahkan lagi untuk akuisisi peralatan, sehingga di sini akun peralatan ini mengalami kenaikan sebesar 16.000. Sebesar 15.000, sorry, sesuai dengan surat utang jangka pendeknya, jangka panjangnya. Sehingga di sini, nah, dan ini dimasukkan ke aktivitas investasi, sama halnya dengan penjualan investasi ekuitas tadi. Langsung saja bisa kita tuliskan di sini akuisisi, bahwa ada akuisisi peralatan kan tadi, peralatan yaitu sebesar 15.000 yang sifatnya mengurangi kas, karena yaitu tadi pembelian peralatan, adanya akuisisi peralatan itu sifatnya mengurangi kasnya. Baik, bisa langsung kita jumlahkan. 29.000 untuk arus kas, untuk total arus kas dari aktivitas investasi. Oke. Lalu selanjutnya kita berlanjut ke section selanjutnya, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, lalu kita lihat di sini, di sini terdapat kaitannya dengan selisih untuk wesel bayar jangka panjangnya. Terdapat selisih 1.000 dari perhitungan yang sudah dilakukan. Sehingga ada kaitannya secara langsung, yaitu hanya di wesel bayar jangka panjangnya, yaitu di sini ada selisih 1.000 yang diasumsikan karena berkurang, karena selisih kurang, jadi dianggap bahwa terdapat pembayaran wesel bayar jangka panjang sebesar 1.000 selisihnya. Lalu baik, sudah di neraca saldo. Sekarang lihat di perhitungan terkait dengan data tambahannya.
Di sini terdapat pembayaran dividen tunai. Bisa kita tuliskan di sini untuk pembayaran dividen tunai sebesar, karena di sini pembayaran dividennya secara tunai menggunakan kas, maka di sini arus kas pada pendanaannya mengalami pengurangan. Sudah, langsung bisa kita jumlahkan. 4.000 minus 4.000. Oh maaf, di sini seharusnya pembayaran wesel kan karena dia membayar menggunakan kas ya. Apapun pembayaran yang dilakukan itu akan sifatnya mengurangi arus kas. Sehingga sama halnya dengan pembayaran dividen tunai, maka pembayaran wesel bayar jangka panjang ini juga mengurangi arus kas dari aktivitas pendanaan juga. Sehingga di sini bisa kita totalkan untuk menemukan, kita bisa tuliskan dulu untuk total arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya. Lalu kita bisa temukan secara keseluruhan untuk kenaikan atau penurunan atau terjadi penurunan jika dalam kurung bersih terhadap kas ya. Nah, di sini bisa kita totalkan terlebih dahulu. Terjadi kenaikan bersih kasnya sebesar $35.500 ya. Di sini. Nah, di sini kita bisa lihat saldo awal kasnya. Kita bisa lihat di neraca saldonya nanti pada per 1 Januari 2022, yaitu ini saldo awalnya adalah 23.000. Lalu saldo akhirnya pada 31 Desember 2022 adalah dari perhitungan kita dengan 35 ditambah ada kenaikan kas ditambah saldo awalnya menjadi 58.500. Lalu kita bisa cocokkan dengan saldo akhir pada kasnya ternyata sama. Begitu. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa perhitungan laporan arus kas di sini sudah terrekonsiliasi dengan benar. Sudah dijalankan dengan benar. Ya, sudah untuk pengerjaan pada soal nomor 1 menghasilkan arus saldo akhir kasnya 58.500 sama halnya dengan pada neraca saldonya. Ya. Ini perhitungannya. Berlanjut ke soal yang kedua selanjutnya. Di sini bisa kita lihat di sini ada satu perusahaan yaitu Caki Group. Jadi Caki Group ini
sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya terdapat beberapa informasi. Jadi di sini ada total 4 informasi. Nah, diinstruksikan untuk kita supaya bisa menyiapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum tutup buku untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Jadi buku pada pencatatan perusahaan Caki Group ini masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40% dan juga Caki ini belum mencatat beban pajak penghasilan, Pak. Dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Ini kaitannya dengan deferred tax liability pada nomor 4, poin nomor 4. Sehingga dampak pajak tahun berjalan itu dapat diabaikan. Jadi ini maksudnya karena Caki Group ini belum mencatat adanya hal-hal terkait dengan perhitungan untuk pajaknya dan juga berapa besaran pajak yang terutang, lalu beban pajak penghasilannya berapa, sehingga di sini dari perhitungan kita itu adalah perhitungan pertama untuk hal-hal tersebut untuk Caki Group, sehingga tidak diperlukan penyesuaian yang dimaksudkan pada butir 4. Jadi bisa langsung saja kita mulai untuk nomor 1. Nomor 1 di sini Caki tidak melakukan accrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Yang pada tahun 2021 belum dilakukan accrual pada komisi penjualan sebesar 6.500 yuan. Lalu pada tahun 2022 sebesar 5.500 yuan. Nah, di sini kita bisa langsung catatkan secara satu, namun akan lebih mudah jika dibedah menjadi jurnal untuk masing-masing tahun, lalu dijadikan satu. Untuk tahun 2021, di sini karena sudah ditutup bukunya pada tahun 2021, maka kita akan melakukan pencatatan menggunakan laba ditahan atau retain earning. Jadi di sini beban komisi penjualannya karena yang belum dicatatkan kita akan masukkan sebagai laba ditahan. Laba ditahan dengan akun utang komisi penjualan. Ini saya kasih untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022. Nah, untuk tahun 2022 ini langsung saja bisa, karena belum ditutup bukunya, jadi kita tidak perlu menggunakan laba ditahan. Bisa langsung kita gunakan beban komisi penjualan dengan utang komisi penjualan sebesar 5.500. Oh ya, ini tadi belum dicatatkan 6.500 dan juga ini 5.500. Ya. Nah, ketika dijadikan satu jurnal, maka adalah sebagai berikut. Laba ditahan dengan beban komisi penjualan untuk tahun 2022 ya. Dan untuk tahun 2021, lalu ini beban komisi penjualan untuk tahun 2022 pada utang komisi penjualan. Kenapa pakai utang? Ya karena perusahaan masih berkewajiban untuk membayar hal tersebut di tahun itu, meskipun itu sudah di tahun-tahun sebelumnya, tapi perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar di tahun itu. Jadi untuk laba ditahannya 6.500
dan beban komisi penjualan 5.500.000 dan utang komisi penjualannya adalah total dari keduanya 12 juta. Gitu untuk pengerjaan nomor 1. Nomor 2, kita lanjut sekarang ke nomor 2. Nomor 2, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, di sini Caki itu menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan. Jadi pencatatan persediaan yang dilakukan itu salah, yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir itu tidak benar. Di sini Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah. Sehingga di sini kita perlu melakukan penyesuaian ya ke 3 tahun terakhir. Jadi di sini kita perlu kita tetap bikin jurnalnya satu-satu dulu, lalu nanti kita gabungkan untuk tahun 2020 karena understate sebesar 26 juta yuan, kita lanjut untuk mencatatnya di laba ditahan ya. Jadi nanti langsung ke persediaannya. Karena ini understate atau dinyatakan secara kurang ya. Understate, kurang 26 juta yang seharusnya misalnya secara real ada 50 juta, namun ternyata di pencatatan di buku hanya dicatat 24, sehingga understate 26 juta. Sehingga kita perlu membalancekan dengan persediaan realnya, yaitu persediaan pada laba ditahan di sini. Laba ditahan yaitu sebesar 26 juta untuk tahun 2020. 26 juta. Ini sama 26 juta. Nah, untuk tahun 2021 ini masih menggunakan laba ditahan. Namun karena ini understate 29 juta. Di sini perusahaan itu maksudnya understate secara kumulatif ya. Jadi 26 juta di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 understate 29 juta. Ini maksudnya adalah kumulasi dari tahun 2021 juga. Sehingga seharusnya yang perlu disesuaikan adalah selisih antara 2020 dan juga 2021-nya, yaitu 29, kita cari selisihnya dulu, yaitu 29 juta dikurangi 26 juta, yaitu 3 juta. Sehingga di tahun 2021 yang perlu kita sesuaikan nilainya adalah 3 juta yuan saja. Untuk akunnya tetap sama, yaitu persediaan pada persediaan pada laba ditahan sebesar 3 juta yuan. 3 juta. Ya, sudah. Sekarang kita catat untuk tahun 2022, di mana itu belum tutup buku kan ya. Karena ini belum tutup buku dan juga overstate di sini ya. Overstate sebanyak 16.700.000, di mana perusahaan ini overstate, jadi menyatakan persediaan secara kelebihan. Jadi misalnya secara real persediaan ada 50 juta. Namun perusahaan itu di buku pencatatan mencatat 66.700.000. Karena overstate 16.700.000 begitu. Nah, sekarang karena kelebihan di catatan, maka kita harus benarkan di jurnalnya dengan mengurangi persediaan di pencatatan. Nah, sehingga nanti kreditnya akan persediaan, debitnya adalah harga pokok penjualan sebesar 6. Ini kan overstate 16.700, namun di tahun sebelumnya itu ada understate
sebesar 3 juta. Nah, maka dari itu kita bisa kurangkan dari 3 juta itu dulu, yaitu 16.700 kita kurangkan dengan 3 juta. Sehingga adalah 13.700.000. Gini. Sehingga kalau kita nanti bikin jurnal menjadi satu adalah kita bikin persediaan. Lalu setelah persediaan ada laba ada harga pokok penjualan dan juga laba ditahan. Dan juga ada laba ditahan. Persediaannya adalah 15.300 ditambah harga pokok ditambah harga pokok 13.700, langsung tulis saja 13.700 di sini. Laba ditahannya adalah 29 juta. 3 juta ditambah 26 juta. Begitu. Begini untuk penjurnalan secara satunya. Kemudian kita berlanjut ke nomor 3, nomor selanjutnya. Nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki itu memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda DDM (Double Declining Method) menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yuan ketika dibeli pada 1 Januari 2020 dengan masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Lalu beban penyusutan yang telah dicatat tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta yuan. Di sini Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 juta. 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi di sini itu perusahaan Caki Group ini di sini mengubah bagaimana mereka menyusutkan aset-aset mereka dari double declining menjadi straight line. Di sini double declining menjadi straight line. Sehingga berbeda dengan kedua perubahan kebijakan sebelumnya yang itu bersifat retrospektif. Retrospektif itu di mana hal itu berarti perusahaan ketika mengubah kebijakan yang bersifat retrospektif, berarti perusahaan itu harus mengubah perhitungan-perhitungan dan nominal akun pada beberapa periode pencatatan sebelumnya. Nah, sedangkan ketika perubahan kebijakan itu bersifat prospectively, itu berarti perusahaan hanya perlu mengubah perhitungan nominal akun dan juga hal-hal terkait kebijakannya itu di tahun itu dan juga tahun-tahun setelahnya. Begitu. Sehingga ketika kita melakukan pencatatan di sini untuk mengubah nomor 3 ini, karena ini bersifat pengubahan metode penyusutan itu bersifat prospectively, maka kita tidak perlu melakukan pencatatan ke belakang, pencatatan sebelumnya dari penyusutan 2 tahun sebelumnya itu tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah di tahun itu, yaitu si 12.800 ini kita perlu ubah.
dari penyusutan pada tahun itu. Double declining method, TDM, kita bisa tuliskan di sini 12.800. Kalau kita pakai straight line method hanya 10 juta. Ya. Ya, gini. Sehingga ini bisa kita rumuskan dulu. Jadi 10 juta di 100 tua 1 juta dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 10. Ya. Sehingga di sini ada selisih 2.800.000 ya. Ada selisih 2.800.000. Namun di sini kita perlu tahu, karena di sini sudah disusutkan 36 juta tadi. Disusutkan 36 juta. Otomatis nilai asetnya itu sekarang adalah 64 juta. Jadi 100 juta. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nilai sekarang 100 juta dikurangi dengan 36 juta. Ya, dikurangi 36 juta. Sama dengan 64 juta yuan. Nah, ini kita jadikan sebagai dasar penyusutan dengan tahun masa manfaat yang tersisa. Masa manfaat yang tersisa adalah 8 tahun. Sehingga di sini kita tuliskan lagi di sini 64 juta kita bagi dengan 8 sisa manfaatnya. Sebagai sisa masa manfaatnya 8 tahun. 8 tahun tulis di sini 8 tahun, sehingga penyusutannya adalah 8 juta untuk menggunakan straight line method. Gini. Sehingga untuk jurnalnya adalah beban depresiasi. Kita lihat dulu di sini ya. Pada saat menggunakan double declining method, itu penyusutannya 12.800.000, sedangkan straight line 8 juta. Di sini straight line lebih kecil, dan
posisinya double declining method ini yang 12.800.000 ini bisa lihat sudah dicatat beban penyusutannya, sehingga karena lebih besar sedangkan ternyata lebih kecil, kita perlu sama-sama mengurangkan kedua akun akumulasi depresiasi dan beban depresiasinya. Sehingga di sini kita tuliskan untuk debitnya adalah akumulasi depresiasi depresiasi peralatan, ya, peralatan kantor, peralatan saja, peralatan dengan depresiasi beban depresiasi peralatan. Oke. Beban depresiasi peralatan. Nah, ketika sudah, sekarang kita cari berapa selisihnya. Selisihnya adalah 4.800.000. Sini. 4.800.000. Untuk nomor 3 selesai. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Di sini kita bisa buat tabelnya dulu. Oh ya, sebelum itu kita bacakan dulu. Sebelum tahun 2022, Disney Chucky itu mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Chucky itu mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Chucky tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Terampil di sini ada pre-tax income dari percentage of completion dan juga cost recovery-nya. Nah, di sini kan disampaikan bahwa Chucky Group ini mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi, tapi tujuan perpajakannya tetap pakai cost recovery basis. Sehingga di sini bisa kita buat dulu tabelnya. Kita buat untuk sebelum tahun 2022 dan juga tahun 2022-nya. Ini kita perlu bikin percentage of completion, persentase penyelesaian, persentase penyelesaian, persentase penyelesaian, lalu pemulihan biaya, cost recovery, pemulihan biaya, atau gini aja deh. Pemulihan biaya, ya. Lalu kita nanti cari selisihnya antara ketika menggunakan kedua metode ini. Lalu tarif, kita lihat pajaknya berapa. Untuk mencari DTA-nya, Deferred Tax Liability-nya atau kewajiban pajak tangguhannya. Kemudian nanti kita lihat penghasilannya berapa, net income-nya.
setelah pajak aja, setelah pajak. Oke, selesai. Aduh, nah ini sudah selesai sebelum tahun 2022. Di sini persentase penyelesaian. Oh, enggak. Ya, 150-an. Lalu untuk cost recovery ini kita yang sebelum tahun 2022 ya. 105 tuh agak. Oke. Nah, di sini selisihnya adalah 45 juta. Dengan pajaknya adalah tadi tarif pajaknya dari instruksinya 40%. Sehingga ini kita kalikan dulu selisihnya 40%. Sebagai nanti DTA-nya berapa? Kalikan 0,4 18 juta. Sehingga ini setelah pajak 27 juta. Ini untuk tahun 2022 tidak perlu ya. Sehingga untuk jurnalnya adalah construction in process, konstruksi dalam proses, lalu kewajiban pajak tangguhan lalu laba ditahan. Oke. Ya, konstruksi dalam proses ini tadi selisihnya berapa, selisih dari penggunaan itu ya. Lalu kewajiban pajak tangguhannya adalah 18. Lalu laba ditahannya karena di sini kan ketika menggunakan persentase penyelesaian 150 juta. Kemudian ketika pemulihan biaya menggunakan pemulihan biaya adalah 105 juta. Sehingga di sini perusahaan lebih menguntungkan ketika menggunakan pemulihan biaya karena pajaknya sedikit di sini ya. Sehingga laba ditahannya jadi selisih pajaknya ini setelah pajak akan dimasukkan ke laba ditahan 27 juta gitu. Baik, sekian dari pengerjaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.